Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajarkanlah la ilaha illallah kepada anak-anak kalian ketika mereka mulai dapat berbicara, dan talkinkan mereka dengan la ilaha illallah apabila tiba saat kematiannya. Karena sesungguhnya orang yang ucapan pertamanya la ilaha illallah dan ucapan terakhirnya la ilaha illallah, kemudian ia hidup 1000 tahun, maka ia tidak akan ditanya satu dosa pun." Hadis riwayat Baihaqi. Talqin artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di samping orang yang hampir meninggal, supaya ia mendengar dan dapat mengikuti ucapan kalimat itu. Tetapi jangan sekali-kali mendesaknya, karena dia berada dalam kesakitan yang luar biasa. Perintah mentalkinkan kalimat thayyibah kepada seseorang yang hampir meninggal dunia telah disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya disebutkan, barang siapa dapat mengucapkan la ilaha illallah ketika hampir mati, maka dosa-dosanya akan gugur seperti satu bangunan yang runtuh karena banjir. Dalam sebagian hadis disebutkan, barang siapa dapat menyebut kalimat yang mulia ini ketika hampir mati, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain disebutkan, seorang munafik tidak akan diberi taufik untuk menyebut kalimat yang suci ini. Sebuah hadis menyebutkan, bekalkanlah la ilaha illallah kepada saudara-saudaramu yang telah wafat. Disebutkan dalam hadis lain bahwa jika seseorang mengajari anaknya sehingga ia dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan dihisab. Hadis yang lain lagi menyebutkan, barang siapa menjaga sholatnya, maka ketika ia mati akan didatangi malaikat yang menghalau setan dari sisinya, dan kemudian mentalkinkan la ilaha illallah kepadanya. Sudah banyak bukti bahwa talqin dapat memberi faedah kepada orang yang terbiasa menzikirkan kalimat thayyibah pada masa hidupnya. Diceritakan bahwa seorang pedagang jerami ketika ajalnya hampir tiba, keluarganya mentalkinkan kalimat thayyibah kepadanya, tetapi ia malah mengatakan, harga seikat jerami adalah sekian dan yang itu sekian. Dia tidak dapat mengucapkan kalimat thayyibah. Banyak kisah yang seperti di atas diceritakan dalam kitab-kitab hadis, di antaranya dalam kitab Nuzhatul Basatin. Boleh jadi seseorang tidak dapat mengucapkan kalimat thayyibah disebabkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Para ulama telah menulis bahwa rokok mengandung 70 kemudaratan. Salah satunya adalah pada saat menjelang ajal tiba, seseorang yang biasa menghisapnya tidak akan ingat kepada kalimat thayyibah. Sedangkan siwak mempunyai 70 faedah. Salah satunya adalah pada saat ajal tiba, ia akan ingat kepada kalimat thayyibah dan dapat mengucapkannya. Dikisahkan bahwa ada seseorang yang hampir meninggal dunia. Ketika kalimat thayyibah ditalkinkan kepadanya, ia malah berkata, "Berdoalah agar Allah memberi kelancaran, karena lidahku tidak dapat mengucapkan kalimat itu." Ketika orang-orang bertanya apa sebabnya, ia menjawab, "Aku tidak benar dalam menimbang." Ada sebuah kisah lagi yang ditulis oleh para ulama yang bisa dipercaya, bahwa ada seseorang yang hampir mati. Ketika kalimat ini ditalkinkan kepadanya, ia berkata, "Kalimat itu tidak bisa saya ucapkan." Ketika ia ditanya mengenai sebabnya, ia menjawab, "Suatu ketika seorang wanita datang kepadaku hendak membeli handuk. Lalu aku tertarik kepada wanita itu dan aku terus memandanginya." Masih banyak kisah-kisah seperti itu yang sebagian telah dikutip dari kitab Qurtubiyah. Setiap hamba hendaknya bertaubat dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan.